Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku, Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Berkat-Nya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik, Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan melindungi, Tuhan menyinariku dengan wajah-Nya. Kami percaya Kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Percaya Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Dan beri kasih karunia, damai sejahtera.
keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan dikasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkatnya melimpah seumur hidupku. Berkatnya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik. Tuhan baik untuk selamanya. Berkatnya melimpah seumur hidupku. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Kami percaya Kasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Percaya Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, Dan beri kasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku. kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya,
bagiku. Yesus baik bagiku.
Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan, kasih kemurahan-Nya yang terus nyata di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh dihimpunkan di rumah yang kudus. Kita akan mempersiapkan diri memuji memuliakan nama Tuhan. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh kekasih Tuhan Pendeta Manase Derandan STH. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh suatu sukacita kita telah berada pada minggu Advent kedua, yang di dalamnya kita diberi kesempatan untuk memaknai penantian kita kepada Yesus Kristus, baik penantian untuk merayakan hari kelahirannya maupun penantian untuk menyongsong kedatangannya pada akhir zaman. Hari ini juga kita bersyukur bahwa beberapa anak-anak kita akan menyatakan pengakuan imannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya melalui peneguhan CD setelah menyelesaikan proses katekisasi selama kurang lebih 1 tahun. Minggu ini juga kita bersukacita atas ulang tahun PPGT yang ke-61 yang merupakan wadah bagi generasi muda gereja untuk bersekutu dan bertumbuh bersama dalam iman kepada Yesus Kristus. Besar harapan kita bahwa PPGT semakin disukai Allah dan manusia. Tuntunan tema, pertobatan dan kesetiaan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Inginkah kau ikut Tuhan? Salib
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kini kita akan melaksanakan peneguhan sidi, pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini, setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percaya di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Ibu Bapa, saudara-saudara terkasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan bagimu juga. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita dengan segala kerendahan hati untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Firman-Nya mengatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Tentu kita semua menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dalam kesadaran itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dengan hati terbuka memohon pengampunan-Nya sambil kita berkata, Ya Tuhan, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mengaku telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan.
Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, ketahuilah, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita bersama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Markus pasal 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Amin. Kita akan membaca Mazmur 85 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Diperhatikan, PS itu adalah peserta CD dan J adalah jemaat. Mazmur 85 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 8 sampai 13. Kita mulai. Telah memulihkan keadaan Yakub dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita.
keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, dan keadilan akan menjenguk dari langit, dan negeri kita akan memberi hasilnya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Saatnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, bahwa untuk bacaan lektor 1 Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bacaan untuk lektor 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15a, dan bacaan pelayan firman dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang 8 sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini. Kalau kita sudah persiapkan, mari kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam perhimpunan kami di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir dalam gedung gereja ini, bahkan di sekitar gedung gereja ini, menguasai kami anak-anak-Mu, sehingga apa yang akan kami dengarkan benar-benar menjadi bagian hidup kami. Berfirmanlah ya Allah Kudus, sebab sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Yesaya pasal 40 ayatnya yang pertama hingga ayat 11. Yesaya pasal 40 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Perserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut.
Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuannya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian sabda Tuhan. Bacaan kedua terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15a. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15a. Firman Tuhan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu sama seperti 1000 tahun dan saya ulangi. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk meroleh keselamatan. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Maranatha. Lanjutkan pada pembacaan dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau,
Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang tetap mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu tetap kita pelihara dalam hidup kita dari hari ke hari. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu menjadi sukacita yang luar biasa buat kita semua bahwa pada hari Minggu ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kemudian kembali berkumpul di dalam gedung gereja ini untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Dan dalam hal ini ada beberapa akta khusus yang akan dilayankan oleh majelis gereja Jemaat Beringkanaya. Pertobatan dan kesetiaan. Pertobatan dan kesetiaan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan utama kita itu dimulai dengan berita pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Yohanes Pembaptis ini anak dari seorang imam yang namanya Imam Sakaria dengan Elizabeth. Dan kemudian bahwa Yohanes Pembaptis ini telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan untuk menambah referensi kita Bapak Ibu saudara-saudara, saya hendak mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis, ya kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita, dia adalah seorang nabi
nabi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, dan ia adalah nabi yang terakhir. Ya, sesudah itu tidak ada lagi ya seorang nabi yang muncul. Ya, kalau nabi palsu ya bermunculan. Ya, tetapi nabi dalam pengertian yang sesungguhnya tidak ada lagi. Ya, dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa tampilnya Yohanes Pembaptis ini bukan tiba akal tiba masa. Tidak. Ya, tetapi jauh-jauh sebelumnya berita itu sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya seperti yang telah kita baca tadi. Ya, dan itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam pembacaan kita ini, dalam bacaan utama kita itu adalah penggenapan dari apa yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Ya, dan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya Bapak Ibu saudara-saudara, ya dalam kurun waktu kurang lebih 700 tahun lamanya barulah kemudian terrealisasi. Ya, dalam rencana Allah ya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi umat manusia dan dunia ini, yang didahului oleh kehadiran seorang hamba Tuhan yang namanya Yohanes Pembaptis. Apa yang ia sampaikan bukan berita-berita yang lain, tetapi berita utama yang disampaikan di situ ialah hal pertobatan. Hal pertobatan. Ya, dan saya kira pengertian tentang pertobatan ini Bapak Ibu saudara-saudara, itu pun kita sudah pahami secara baik dan benar. Ya, bahwa yang dimaksudkan pertobatan ini ialah ya meninggalkan kehidupan yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kemudian kita hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan, hidup dalam keadaan yang baru, hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehidupan kita yang lama. Ya, 100% kita tinggalkan. Hidup jauh daripada Tuhan, tanpa Tuhan, lalu kemudian kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah menyatakan dirinya secara nyata di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian berita pertobatan ini didengar oleh orang, dan banyak orang yang begitu antusias memasang telinga mereka mendengarkan berita ini. Ya, mengapa mereka antusias sekali untuk mendengarkan berita ini? Sehingga banyak orang di daerah Yudea dan Yerusalem, ya bahkan di Yerusalem dikatakan bahwa semua orang Yerusalem mendengarkan berita pertobatan itu, lalu kemudian mereka mendengar, memasang telinga mereka dengan bersungguh-sungguh. Dan bukan hanya mereka dengar, ya tetapi mereka hayati panggilan itu. Nah, pertanyaannya ialah mengapa mereka begitu antusias? Dan perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, ya bahwa selama kurun waktu kurang lebih 400 tahun lamanya, kehadiran Tuhan sama seperti yang sebelumnya itu sudah tidak pernah lagi kedengaran. Tuhan tidak pernah lagi datang di dalam bait Allah secara khusus, berbicara kepada para imam besar yang ada pada waktu itu. Tidak ada lagi seorang nabi yang memberitakan ya pertobatan itu. Ya, selama kurun waktu kurang lebih 400 tahun lamanya, bisa dibayangkan itu. Ya, dan dengan demikian ya bahwa selama kurun waktu kurang lebih 400 tahun lamanya, kehadiran Tuhan sama seperti sebelumnya itu sudah tidak pernah lagi.
Ya, dan untuk itulah ketika Yohanes Pembaptis menyampaikan berita pertobatan itu, lalu seperti yang saya katakan tadi, ya, orang yang mendengar itu dengan sungguh-sungguh menerima, lalu kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis. Pengikut Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak sekali. Banyak. Ya, dan dengan demikian peluang bagi Yohanes Pembaptis sebenarnya untuk membusungkan dada. Karena ia sudah banyak pengikut. Ya. Dan mudah-mudahan ya kita semua yang hadir pada saat ini seperti Yohanes Pembaptis. Kalau semisal ada banyak orang yang mengidolakan kita. Ada banyak orang yang simpati terhadap diri kita. Ada banyak orang yang mengagung-agungkan kita karena popularitas dan prestasi yang kita capai. Lalu kemudian kita sama seperti Yohanes Pembaptis dengan mengatakan bukan aku. Bukan aku. Tetapi dia yang akan datang kepadamu, dialah yang utama dan yang terutama dalam hidupmu. Karena itu jangan fokus terhadap saya. Saya hanya utusan Tuhan, tidak lebih dari itu. Saya hanya utusan Tuhan untuk mempersiapkan jalan untuk itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya percaya bahwa kita pun juga akan berlaku seperti Yohanes Pembaptis. Tidak pernah untuk mengutamakan diri. Tidak pernah mengutamakan popularitas. Tidak pernah mengutamakan semua potensi-potensi yang baik yang ada pada kita. Tetapi kita mengakui bahwa semua itu karena Tuhan Yesus yang memberikan. Sehingga sama seperti Yohanes Pembaptis, menunjuk kepada Yesus bahwa membungkuk saja, membuka tali kasutnya saja, Yohanes Pembaptis tidak layak untuk itu. Dan kita pun akan menyatakan hal yang sama. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sangat dibutuhkan apa yang disebut dengan pertobatan. Ya, pengertiannya tadi pertobatan, ya, dari yang tidak percaya, dari tidak mengaku Tuhan, lalu kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, hidup dalam persekutuan yang benar dengan Yesus, lalu kemudian apakah hanya sebatas itu? Tidak. Bahwa namang kami kimeng katoba, ya sudah seperti itu. Secara otomatis nanti ya kita akan selamat sekalipun kita berbuat jahat. Tidak. Ada tuntutan selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara, apa itu kesetiaan? Ya jangan lalu kemudian kesetiaan kita itu menjadi sandiwara. Ya seperti kesetiaan dalam film-film sekarang. Ya atau dalam apa namanya. Ya kesetiaan orang Kristen itu tidak boleh ya seperti sandiwara. Tetapi kesetiaan itu sungguh-sungguh. Dan kapan kita nyatakan? Sekarang kita nyatakan. Ya jangan pernah lalai untuk menyatakan ya ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam hidup ini. Ya sebab kalau tidak nanti kita akan terbuang. Ya kan ada lagu mengatakan jangan ku terbuang dan seterusnya. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya kita terbuang dari komunitas. Lalu kemudian kita hidup ya bersama dengan orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk kemudian binasa. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, anak kekasih kita Yemima akan menerima pelayanan baptisan kudus. Ya mengapa demikian? Ya karena Yemima adalah ahli waris kerajaan Allah. Jadi dia punya hak untuk itu. Ya jadi jangan pernah kita lalu kemudian menjauhkan anak kita itu dari baptisan kudus. Ya karena mereka pun juga seperti dalam ya penjelasan Kadamangu Lampa dikatakan bahwa karena anak kita pun juga ya berada dalam kutuk Allah karena dosa. Ya dan karena itu wajib sifatnya untuk tidak menjauhkan anak-anak itu kepada Tuhan lalu kemudian
ya orang tua kekasih, lalu kemudian memberi anak mereka untuk kemudian menerima pelayanan baptisan kudus itu. Ya, tugas dan tanggung jawab selanjutnya ayah dan ibu ialah membimbing anak itu sampai kemudian pada akhirnya ia pun akan menyatakan dirinya untuk menyatakan pengakuan di hadapan Tuhan secara pribadi. Seperti yang juga akan dinyatakan kepada ke-24 anak kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sebelah kiri kanan dari anak-anak kita ini, ia adalah orang-orang tua yang bijaksana. Bukan bijaksana tetapi adalah orang-orang tua yang bijaksana, yang telah membimbing dan mengarahkan anak-anak ke-24 anak-anak kita ini mengenal Kristus. Ya, lalu kemudian melalui gereja ya mereka menerima pembelajaran katekesasi. Ya, selama kurun waktu beberapa kali pertemuan, ya kurang lebih ya 35 barangkali. Ya, seperti itu. Mereka tidak kenal lelah. Mereka bersungguh-sungguh mengikuti setiap pembelajaran itu. Dan pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, ya mereka akan diteguhkan menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya. Ya, dan dengan itu pun juga pada hari ini ya pelayanan perjamuan kudus yang pertama akan dilayankan kepada mereka. Ya, akan dilayankan dan mereka akan mengambil bagian di dalamnya. Ya, bersama dengan orang tua dan Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat. Ya, kita bersama-sama akan mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus hari ini. Ya, dengan maksud kepada kita sebagai umat Tuhan untuk diingatkan bahwa melalui ini kita mengambil peran dalam penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita sekarang ini sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Itu berarti bahwa dalam minggu-minggu Advent ini adalah minggu yang kedua di mana kita diajak untuk kemudian kakak kaleta memeriksa diri kita sendiri. Apakah selama ini ya saya tidak bermasalah dengan Tuhan? Apakah selama ini saya tidak bermasalah dengan orang-orang yang ada di sekitar saya? Dan seterusnya. Terlebih khusus dalam kita menyambut Natal ini, ya suasana Natal sudah terdengar. Ya, kepada kita semua diajak untuk memeriksa diri kita sendiri. Menyatakan pertobatan dan penyesalan yang telah kita lakukan selama ini. Lalu kemudian kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara di tempat masing-masing, bertanyalah pada diri sendiri, apakah saya telah menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga kepada sesama saya. Renungkanlah dan camkanlah di tempat masing-masing. Amin. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus yang akan dimulai dengan baptisan kudus yang akan dilayankan kepada anak kekasih Yemima Toratu Patadungan. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan dikau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, yaitu Bapak Ari Aprianto Patadungan dan Irmalah Dewi, disilakan untuk berdiri. Ya, dan mohon di depan sini. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga patut mereka dibaptiskan. Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang membuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji.
Jemima Toratu Patadungan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh. Kita akan melaksanakan akta khusus yang kedua, yaitu peneguhan sidi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman Allah dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Dan untuk itu saudara-saudara yang akan diteguhkan saya akan sebutkan nama satu persatu dan setelah saya sebutkan namanya kemudian berdiri. Yang pertama, Novita Gabriela Junifer, Chelsea, Vinesia, Jerlin, Panji, Keyan, Marvin, Pascalis, Dion, Natasha,
percaya. Terima kasih. Yang kedua, mengakui engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa. Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepada kamu jalan yang baik dan lurus. 2 Samuel 15 ayat 26 berbunyi demikian. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. 2 Samuel 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. 2 Tawarik 15 ayat 2b. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kau mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kau meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Nehemia 8 ayat 10. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis. Amin. Amsal 28 ayat yang ke-28. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Amsal 7 ayat 2. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir dari suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lukas 16 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, bahkan siapa masuk melalui aku,
ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan pada rumput. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Filipi 1 dari ayatnya yang 9 hingga ayatnya yang ke-10 berbunyi, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam segala pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkannya kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Galatia 4 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Satu Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sesuai Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan, dan janjimu, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Tuhan. Amin. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudara untuk bangkit. Dan kita menyanyi dari Mazmur 134 ayat yang ketiga. Kiranya haleluya.
Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Mari Ibu Bapak Saudara kekasih Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, apa yang telah dinyatakan oleh saudara kekasih kami Bapak Ari Arianto dan Ibu Irmalah Dewi, bahwa mereka berdua telah dengan tulus ikhlas menyerahkan kepada Tuhan anak kekasih Yemima untuk menerima pelayanan baptisan kudus hari ini. Dan kami yakin Bapak Ari Abrianto bersama dengan Ibu Irmalah Dewi akan dengan penuh kesetiaan untuk membimbing anak kekasih Yemima sampai pada akhirnya pun juga nanti menyatakan pengakuan imannya di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas bimbingan roh-Mu
bahwa saudara-saudara kami telah menyatakan mengaku imannya secara pribadi bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami mohon anugerah-Mu, kemuliaan-Mu, dan kekuatan Roh-Mu memenuhi hati mereka. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus mereka berakar dan bertumbuh berdasarkan kasih. Sanggupkanlah mereka untuk bersama-sama dengan semua orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Penuhilah hidup mereka dengan damai sejahtera-Mu di dalam Kristus kini dan selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman, kita akan bersama-sama mengikrarkan akan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Lahir adalah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar,
yang patut kita nampakkan dalam kehidupan kita melalui perkataan dan perbuatan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal-hal yang semestinya kami lakukan tetapi kami tidak lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini, dan atas kasih dan kebaikan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kelihatan ini hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kembali berdoa dan mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah mempersiapkan diri dan yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, disilakan untuk berdiri, dan peserta katekesasi disilakan menuju meja perjamuan Tuhan. Sementara dalam keadaan berdiri, dan peserta katekesasi yang adalah perjamuan kudus yang pertama bagi mereka duduk, sementara itu majelis gereja akan membagi
minuman yang kudus. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus,
namamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita kembali naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa dalam ibadah ini ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mempersembahkan hidup kami dan mempersembahkan harta benda yang Engkau nyatakan bagi kami. Ya, baik yang kami nyatakan melalui kotak persembahan, melalui amplop-amplop persembahan, dan juga melalui pundi-pundi persembahan dan berbagai macam bentuk persembahan kami anak-anak-Mu. Kami yakin bahwa itu bersumber daripadamu, kami persembahkan sebagai jawaban kami atas kasih karunia Tuhan yang tak pernah berkesudahan kami alami. Dan kami yakin Tuhan memberkati dan memberkati kami majelis gereja untuk mengelola sebagaimana peruntukannya. Dan juga kami anak-anak-Mu mengelola yang masih ada pada kami, sehingga hidup kami pun tetap berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang tetap mengingatkan kepada kami untuk menyatakan pertobatan kami secara terus-menerus, sebab kami yakin bahwa pengampunan-Mu juga adalah pengampunan tanpa batas. Dan dengan demikian pun juga Tuhan, tanpa batas kami menyatakan pertobatan kami kepadamu. Dan kemudian Tuhan melalui kuasa Roh Kudus menuntun kami dalam kesetiaan kepada Tuhan dalam hidup anugerah Tuhan. Kami bersyukur bahwa setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, semua itu dapat kami layankan berkat pertolongan Tuhan. Juga kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati alat-alat yang kami gunakan, sehingga dapat berfungsi sebagaimana adanya. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, seperti yang Engkau nyatakan kepada Irdania Patiung, Dianah Bombongan, Nilmah Palamba, Bontong, Markus Lomo, dan Peter Sampe. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini, dan kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka, sehingga sukacita itulah yang mengiringi perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, sehingga rumah tangga mereka tetap bersukacita di hadapan Tuhan, dan rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam sepanjang sejarah hidup mereka. Ya Bapa kami di surga, juga kami bersyukur atas pertolongan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang Tuhan nyatakan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi dan juga yang sembuh dari sakit penyakit yang mereka alami, dan berbagai kesuksesan lain yang dialami oleh saudara-saudara kami. Ya Bapa kami di surga, demikian kami tak berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul atas sakit penyakit yang mereka derita, seperti yang dialami oleh Gerson Tangkiallo, keluarga dari Bapak Antonius T. Patandianan dan Bapak Simon Paimbonan yang dirawat di rumah sakit PJT. Ibunda dari Bapak Ari Abrianto yang juga sementara dalam pemulihan kesehatan. Demikian juga ayahanda dari Bapak Ari Abrianto, yaitu Bapak Matius Patadungan. Ayah dan ibu kekasih telah selesai operasi. Demikian juga dengan Ibu Catherine Lenang, sementara dalam pemulihan di rumah.
ayahanda dari ibunda dari Bapak Enos Palamba, ayah, handa dan ibu kekasih dari Bapak Enos Palamba yang sementara berobat jalan. Demikian juga dengan Ibu Aryastawati Dundu yang sekarang ini juga dalam pemulihan kesehatan pasca operasi. Rainan, anak dari Bapak Roy Christian, pemulihan di rumah. Mama Kin dan anak kekasih Kin yang juga dalam proses perawatan, baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Kakek Ray, Mama Richard dan Rigel yang sedang dirawat di rumah. Panji Maranata, adik dari Ibu Dewi Kurowati yang dirawat di Rumah Sakit Edmedika, Palopo. Afi dan Kira, cucu dari Ibu Irdania Patiung, dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Ibu Elizabeth Kampu, adik dari Bapak Yohanes Salmon, sementara dalam masa kritis, dan kami yakin Tuhan tetap memberkati anak-anakmu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan hadir melawat mereka, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, memberkati obat-obatan, makanan dan air minum yang dinyatakan kepada mereka, sehingga kesehatan mereka berangsur menjadi pulih. Demikian juga buat orang-orang tua kami, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir menjadi dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Demikian juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang dialami oleh Nyonya Mary Parinding atas meninggalnya tante terkasih almarhumah Ibu Martina Salinding. Tuhan hiburkan keluarga, dan kami yakin pelayanan kami majelis gereja dalam pekan ini bersama dengan pengurus OIG, semuanya Tuhan berkati dan semua boleh berlangsung dengan baik. Baptisan kudus yang akan dinyatakan kepada anak kekasih Fritz Daniel Christopher Amping, anak dari Luki Surya Wijaya Efrat Amping dan Yuni Indrayani Seru. Rencana akan menerima pelayanan baptisan kudus pada tanggal 17 Desember. Dan yang akan dinyatakan kepada Adelman Pramartah Bulog, anak dari Sa Prawira Epsar Bulog dan Sandi Olivia Tambing, rencana pada tanggal 24 Desember. Dan baptisan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember yang akan dinyatakan kepada anak kekasih Novella Inggita Tri Cahaya, Anindi Gracela Layuk, Clarissa Soye, dan Jevania Clarissa Borwallo. Kami percaya ya Tuhan bahwa semua rencana baptisan kudus yang akan dilayankan kepada anak-anak kami Tuhan berkati, sehingga anak-anak kami tetap kuat dan sehat senantiasa dan menerima pelayanan baptisan kudus sebagaimana yang telah dijadwalkan. Dan orang-orang tua mereka Tuhan persiapkan untuk memberi anak mereka untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Kami yakin saudara kekasih kami Gerald Andatu Mantong dengan saudari Yemima Novita Dalimah Yunus, Tuhan tetap memberkati dan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka dalam persiapan mereka untuk menerima pelayanan pemberkatan perkawinan yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan atas perayaan Natal yang dilaksanakan oleh SMKM Jemaat Bering Kanaya, telah dilaksanakan dan masih akan dilaksanakan kebaktian Natal Remaja tanggal 12 Desember. Tuhan tetap memberkati sehingga semua boleh terlaksana dengan baik. Demikian juga kami bersyukur bahwa ibadah hari ulang tahun PWGT yang ke-57 di Jemaat Bering Kanaya telah selesai dilaksanakan.
dan perayaan Natal Jemaat Tuhan di Jemaat Beringkanaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember. Tuhan kiranya tetap mempersiapkan kami segenap jemaat Tuhan untuk menyambut perayaan-perayaan Natal yang dilaksanakan. Dan juga ya Tuhan, perayaan Natal PKB Klasis Makassar Timur yang akan dilaksanakan besok, yang dimana akan dilaksanakan di Jemaat Beringkanaya. Dan kami yakin semua itu Tuhan memberkati. Kami yakin bahwa rencana pengutusan pengurus PWGT Jemaat Beringkanaya periode 2024-2026 yang rencana pada tanggal 17 Desember Tuhan berkati, sehingga pengurus baru Tuhan tetap memberkati untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam periode yang akan datang. Kami semua yang hadir Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami sekalian dalam berbagai perkara yang kami hadapi, baik itu dalam rumah tangga kami, di tempat usaha, di tempat kerja, di tempat di mana kami menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi, ataupun dimanapun kami berada. Kami yakin Tuhan Yesus tidak membiarkan kami, melainkan Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kami, menguatkan dan memberikan kami ketabahan dan kesetiaan untuk menjalani semuanya. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa semua ibadah-ibadah yang dilakukan hari ini Tuhan berkati, termasuk yang masih akan dilaksanakan di Jemaat Beringkanaya. Kami yakin pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan tetap memberkati. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang terjun dalam calon pemilihan dewan, baik itu di pusat maupun di provinsi, kota dan daerah, sehingga mereka dapat bersaing dengan sehat bagi kemuliaan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara kami yang hidup dalam penderitaan karena berbagai sebab, Tuhan tetap memberkati kami ketika kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan juga pelayanan perjamuan kudus yang akan kami layankan hari ini kepada orang-orang tua kami yang tidak memungkinkan lagi untuk datang bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan perjamuan kudus di gedung gereja ini. Kami yakin Tuhan tetap memberkati kami pendeta jemaat untuk kemudian melaksanakan perjamuan kudus ini di rumah-rumah anggota jemaatmu, sehingga semua boleh terlaksana dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tambahan warta, ibadah PWGT di kelompok 4 pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 17.00 WITA di rumah Ibu Kekasih Ibu Arni Bongga Ramba, alamat Depan Linut. Penekanan warta disampaikan kepada seluruh anggota PKBGT bahwa ibadah Natal PKBGT Klasis Makassar Timur pada hari Senin 11 Desember 2023 diadakan di gedung gereja Jemaat Beringkanaya. Ibadah dilaksanakan pada pukul 18.30 WITA atau setengah 7 malam. Diharapkan semua anggota PKBGT Jemaat Beringkanaya untuk hadir. Berikut, ibadah perayaan Natal Jemaat Beringkanaya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 di gedung gereja pada pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore. Diharapkan kehadiran semua anggota jemaat. Mewakili Majelis Jemaat, pengurus OEG menyampaikan selamat buat anak kekasih Yemima yang menerima baptisan kudus hari ini, dan selamat bagi 24 anak-anak kekasih yang dinyatakan dewasa di dalam iman pada hari ini. Kedepannya untuk terus menjadi generasi penerus di dalam jemaat Tuhan. Disampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, utamanya kepada kekasih Tuhan Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk senantiasa hidup dalam cinta dan kesetiaan kepada Tuhan sebagai tanda pertobatan,
Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat berdiri, kita lakukan Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Ibu Bapa, Saudara kekasih Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hiduplah dalam pertobatan yang melahirkan kesetiaan. Kami siap hidup dalam pertobatan dan kesetiaan untuk mengiring Tuhan. Untuk itu dalam keadaan berdiri di dalam rumah Tuhan di tempat ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup seluruh rangkaian ibadah kita hari ini, kita melakukan PKJ 239, perubahan besar.